Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Hari ini kita lanjut praktek metodologi penelitian dengan tema adalah telah artikel. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menelaah suatu artikel. Baik, ini adalah contoh artikel yang saya ambil. Ya, ini adalah abstrak dari suatu artikel, bukan keseluruhan dari artikel. Jadi abstraknya ini itu memuat isi dari keseluruhan artikel. Artinya ketika kita membaca abstrak suatu artikel, kita bisa memutuskan apakah artikel itu lanjut kita baca ke dalam atau tidak. Apakah menarik perhatian kalian atau tidak. Apakah ada informasi yang akan kalian ambil dari artikel tersebut dengan membaca abstraknya. Nah, tugas hari ini adalah untuk menelaah artikel dari abstraknya saja. Nah, jadi tidak tidak disuruh membahas isi dari artikel, tetapi hanya dari abstraknya saja. Ya, baik. Saya akan contohkan bagaimana cara menelaah artikel dari abstrak. Kita lihat, ini adalah artikel yang sudah publis di jurnal Bulletin Pharmathera ini ya. Ini dengan judul The Relationship Between Body Mass Index and Urinary Creatinine in Adolescent Girls. Jadi inilah judulnya. Ini adalah penulisnya, ini adalah instansi asal penulis, yang menjadi koresponden adalah penulis pertama. Nah, abstrak itu biasanya berisi dari kesimpulan inti-inti dari artikel. Mulai dari apa yang melatar belakangi, tujuan dari penelitian dia ini, kemudian bagaimana metode penelitian berikut desain penelitiannya apa, dan yang terakhir adalah hasil dan kesimpulan. Di bagian akhir itu adalah keyword, kata kunci, urinary creatinine, BMI, dan late adolescent. Jadi biasanya kalau kita mencari artikel yang berhubungan dengan apa yang akan kita teliti, biasanya kita ketik aja kata kunci ini, artikel itu akan muncul. Ya, misalnya kalian meneliti tentang BMI juga, kalian ketik aja di mesin pencari dengan BMI, maka akan keluar. Ya, baik. Dari artikel ini nanti kalian akan diberi tugas beberapa pertanyaan yang akan bisa dijawab dengan membaca abstrak. Nah, dari abstrak ini contohnya ya, apa latar belakang penelitian ini? Di sini dia memuat bahwa usia 12-21 tahun dengan jenis kelamin perempuan itu adalah masa yang sangat penting pada pertumbuhan si perempuan tersebut. Ya, usia ini adalah masa pertumbuhan yang sangat penting. Kenapa? Karena di sini ada terjadi pematangan secara fisik dan pematangan dari organ reproduksinya. Ya, makanya kenapa dia memilih si adolescent girls dengan usia 12-21 tahun. Jadi ini usianya usia pelajar ya. Baik. Kemudian dia juga menyebutkan di sini bahwa BMI adalah indikator yang digunakan untuk wanita untuk melihat bagaimana status dia sehat atau tidak. Karena wanita adalah ujung tombak keluarga. Ya, jadi wanita ini kalau dia sehat, berarti dia bisa mengurus keluarganya, artinya suami dan anak-anaknya akan sehat. Jadi ini adalah beberapa yang melatar belakangi. Di samping juga kasus kerusakan ginjal juga bisa dilihat dari kadar kreatinin urin. Nah, untuk tujuannya, di sini dia tujuan penelitiannya adalah untuk melihat hubungan antara BMI dan urin kreatinin. Jadi dari sini kita bisa menentukan variabel dependen dan independennya adalah BMI dan urin kreatinin atau kreatinin urin. Kemarin sudah kita jelaskan cara membedakan variabel bebas dan variabel terikat. Kalau bebas itu yang mempengaruhi atau independen. Kalau variabel terikat atau dependen itu yang dipengaruhi. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kadar kreatinin urin seseorang itu dipengaruhi oleh BMI-nya atau IMT-nya, indeks massa tubuhnya.
kita ketahui berdasarkan WHO, IMT atau BMI kan ada yang dikategorikan kurus, ada yang dikategorikan berat badan berlebih, ada yang dikategorikan normal, ada yang dikategorikan obes, ya, obesitas. Nah, di sini dia sudah mencatat juga bagaimana metode penelitian yang digunakan, itu studi observasional dengan desain cross-sectional dengan jumlah sampel 56 orang, ya. Nah, di sini ada hasilnya dan di kesimpulan dia menganalisanya dengan analisa statistik dengan P sama dengan 0,140. Kita ketahui kalau P di bawah 0,05 itu signifikan. Kalau ini berarti tidak signifikan. Jadi kesimpulan yang diambil di sini adalah semakin tinggi nilai BMI-nya, maka nilai kreatinin urin 24 jamnya juga semakin meningkat. Tetapi secara statistikal ini tidak berhubungan secara signifikan. Karena dia uji hasilnya P-nya di atas 0,05. Ya. Jadi itulah informasi yang bisa kita gali dari abstrak ini. Nanti kalian lanjut dengan tugas yang akan saya berikan. Seperti biasa, kalian catat di buku besar, foto lalu di. Baik, demikian hari ini untuk anak-anakku semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.